Ya, banyak banget ya Ayah dan Bunda. Sekarang yang keempat, cara Nabi Lut mendidik putrinya yaitu berani Ayah dan Bunda. Agar anak-anak berani, tipsnya gimana? Pertama, ini kalau saya biarkan ayah dan bunda menjawab kayaknya lama ya. Jadi saya terangin aja deh langsung. Jelaskan tak apa untuk merasa takut. Jadi justru kalau anak-anak dibebaskan untuk merasa takut pada hal-hal tertentu yang memang berbahaya, yang memang mengerikan, itu nggak apa gitu ya. Justru itu akan membuat anak jadi berani. Jadi jangan dipaksa anak, kok kamu penakut sih, kok kamu gitu aja takut sih. Nah, kata-kata itu justru akan membuat mereka jadi penakut sebaliknya. Nah, kemudian tips yang kedua, motivasi anak untuk berani. Jadi, ayo kamu bisa, ayo kamu coba, ayo Bunda temenin kamu gitu ya. Kemudian tenteramkan anak saat gagal, nggak apa-apa dok, nggak apa-apa kok kamu, yang penting kamu udah coba dan sebagainya. Kemudian beranikan anak untuk mencoba hal yang baru, ya kan? Ma, aku mau kursus ini. Mama, kira-kira bisa nggak dukung aku? Ayo kita cobain, kayak gitu ya. Kalau kita ada dananya, ada kemampuan. Kemudian berikan teladan tentang keberanian. Jadi jangan sampai kita pengen anak kita berani, tapi kitanya sendiri penakut, gitu ya. Nah itu nggak bisa ya, dan mudah susah ya, bukan nggak bisa. Kemudian biarkan membuat keputusan sendiri. Ayo, menurut kamu mana nih? Ayo kamu coba, ayo kamu putuskan sendiri. Jangan apa-apa tergantung mama, tergantung ayah gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ajak anak berpikir positif. Ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti ini sesuatu yang bagus, ini sesuatu yang membuat kamu lebih kuat dan seterusnya. Kemudian tak apa mengubah tujuan sesuai dengan keadaan. Jadi kalau misalnya "Ma, aku nggak bisa kok kayak gini, ya menurut kamu gimana? Kayaknya aku pengen coba hal lain deh gitu ya. Atau kayaknya aku nggak bisa deh mah jadi juara satu. Jadi gimana? Aku kayaknya juara harapan aja. Nah misalnya kayak gitu tuh, nggak apa-apa mengubah tujuan sesuai dengan keadaan. Karena kalau dipaksain terus dan tidak tercapai, dia akan malas untuk mencoba, takut untuk mencoba. Kayak gitu ya. Ini ada film, kayaknya kita skip aja deh. Skip aja deh, kayaknya ini tentang keberanian sih, karena waktunya ya, Ayah dan Bunda. Kemudian yang kelima, mengajarkan anak tarbiyah jinsiyah. Nah, ini yang terutama dari Nabi Lut ya, yaitu tarbiyah jinsiyah adalah memberitahu anak-anak tentang seksual dengan cara yang benar. Dan dua kata yang ditekankan di sini adalah tahu dan cara. Jadi memberitahu anak-anak tentang seksual, eh, bedanya laki-laki dan perempuan dan seterusnya, tapi dengan cara yang benar. Cara yang benar itu kayak gimana? Cara memberitahunya kayak gimana? Nah, itu kita coba di materi layan ya, dan Bunda ya. Nah, cara Nabi Lut mendidik putrinya, mungkin ini yang terakhir adalah mencintai, dicintai, dekat, dan diteladani oleh putrinya. Kita ingat Fatimah Az-Zahra itu perawakannya, perilakunya, cara bicaranya, cara berjalannya, semua sikapnya itu mirip banget dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sangat diteladani oleh Fatimah Az-Zahra. Nah, agar anak perempuan kita mencintai kita, yang pertama peluk dia, sering-sering peluk. Ini anak perempuan ya khusus ya. Kemudian dengarkan dia ketika bicara, karena anak perempuan lebih sering mengungkapkan perasaannya dengan cara bicara. Kemudian sekali-kali beri hadiah kecil, permen kek, buku kek, kasih hadiah biar dia seneng. Kemudian hadir ketika dia tampil, kita hadir ketika Ma, aku besok mau dibagi rapot. Hadir, ayahnya juga hadir. Tenang, ayah akan datang. Ma, aku dipanggil guru di sekolah, ayah akan datang terus kayak gitu ya, hadir pokoknya. Kemudian ingat, nah karena anak-anak tidak mengingat apa yang kita ucapkan pada mereka, nasihat-nasihat kita, doktrin-doktrin kita, tapi yang mereka ingat adalah siapa kita gitu. Kemudian ajak, jadi kalau kita keluar sekali-kali ajak, kemudian ayo pergi belanja ke perpustakaan ke toko buku atau mungkin mungkin bisa menikmati kuliner. Pokoknya ajak anak, jangan cuma asik dengan kita sendiri dan teman-teman kita, lupa dengan anak kita, terutama anak perempuan, dan perbanyak senyum kepada mereka. Ini adalah tips-tips agar anak perempuan kita mencintai kita seperti yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam. Ini terakhir ada film ya. Karena ini tentang anak perempuan, bolehlah kita lihat ya sampai terakhir. Ini Daddy ada is terakhir. the sweetest daddy in Ayahku the world. adalah ayah yang paling manis di dunia. Daddy is the most handsome. Ayahku adalah orang yang paling ganteng.
The smartest. Yang paling cerdik, yang paling cerdas. The most clever. Yang paling pintar. The Yang kindest. paling baik. He is my Superman. Ayahku adalah Superman aku. Wah, ini Daddy anaknya dapat wants hadiah. me to do well at school. Daddy is just great. Ayahku But- hebat, tapi apa nih? He lies. Tapi dia suka berbohong. He lies Dia about berbohong having a job. kalau dia punya pekerjaan. Aku tahu ayah nggak punya pekerjaan, tapi ayah suka bilang ayah punya pekerjaan kok. He lies Ayah, about having money. ayahku suka bohong kalau dia punya uang, padahal aku tahu dia nggak punya uang. He lies that he's not tired. Ayahku suka bohong, dia suka bilang ayah nggak capek kok, padahal aku tahu ayah sebenarnya capek banget. He lies that he's not Dia hungry. suka bohong kalau dia nggak lapar kok, padahal aku tahu ayah sebenarnya lapar. He lies that we have everything. Dia suka bohong, bilang kita punya semuanya kok, padahal aku tahu ayah nggak punya apa-apa. He lies about his happiness. Ayah bohong kalau bilang ayah suka bahagia, padahal aku tahu ayah itu nggak bahagia. He lies Dia because of suka me. berbohong karena semuanya yang dilakukan karena aku. Demi aku. Tapi aku sangat mencintai ayah. Masa depan seorang anak itu layak ditebus dengan semua pengorbanan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kejar lebih banyak lagi dari hidup kita untuk anak-anak kita. Ya, demikian ayah dan bunda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Untuk itu saya mohon maaf kalau ada salah ucap dan kata. Saya kembalikan lagi kepada Kak Harlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayah bunda, rangkaian materi dari Kak Eka luar biasa sekali. Dari mulai materi tadi cerita dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari parenting nabawiyah, inspirasi Nabi Lut. Bagaimana mendidik anak belajar untuk menerapkan pendidikan seksual ya, atau tarbiyah jinsiyah. Ayah bunda ada waktu 10 menit lagi nih, barangkali ayah bunda mau tanya dulu ke Kak Eka. Boleh langsung open mic, boleh juga langsung chat juga nggak apa-apa ke forum tanya jawabnya, nanti Kak Harlan bacakan. Ada yang chat nih Kak Eka. Ya, Ada chat dulu ya. Bagaimana cara menjelaskan seksual pada anak laki-laki, sedangkan kami ibu seorang perempuan, jadi agak malu-malu gitu Kak Eka. Dari ya. Bunda Ifro. Hai nih. Bagusnya kalau untuk anak laki-laki pendidikan seksual itu selain oleh ibu terutama juga disampaikan oleh ayah. Apalagi kalau misalnya sudah mulai anak laki-laki itu mulai mengalami wet dream ya, mimpi basah. Nah, itu bagaimana cara membersihkan diri, bagaimana cara mandi besarnya itu baiknya dijelaskan oleh ayah gitu. Atau kalau misalnya ayahnya tidak ada eh
Ya bisalah dijelaskan oleh ibunya, tapi mungkin kalau misalnya ada orang yang laki-laki yang lebih tua, yang dekat juga dengan dia seperti kakeknya atau paman yang baik ya, paman yang berilmu gitu, itu bisa juga dijelaskan atau setidaknya minta nitip sama gurunya, "Tolong dong Pak Guru jelasin bagaimana cara, membasuh diri ketika, mimpi basah kepada anak-anak yang laki-laki." Kan itu bisa ya forum forum kelas gitu ya, forum orang tua itu bisa. Terutama untuk anak-anak yang sudah mulai usia-usia mau akil balik nih, setidak-tidaknya SMP deh atau bisa dimulai dari SD, kelas-kelas akhir kayak gitu ya. Itu kalau misalnya Bunda agak, kagok, tapi sebetulnya, bisa sih kalau misalnya ayahnya nggak ada, tapi sebisa mungkin oleh ayahnya. Baik, lanjut ke ini dulu, ke Ayah Lutfi ya. Boleh Ayah Lutfi silakan mau bertanya ke Kak Eka. Silakan ya. Van, itu ada di chat sebenarnya Oh, tentang ada di chat. bagaimana Oh eh, ya, kota Sodom ya, menjadi laut mati ya? Oh iya ya. Masya Allah. Ya, yang pokoknya yang kita tahu adalah bahwa laut mati itu tadinya kota Sodom. Nah, kenapa bisa jadi laut mati? Karena gini, Ayah yang dari geografi nih ya, pelajaran geografi mungkin ya sedikit ya, walau alam tapi ya. Walau alam nih yang setahu saya, yang sependek yang saya tahu. Jadi, kota Sodom itu terletak di pinggir, Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai yang mengalir dari utara ke selatan yang memisahkan wilayah Palestina dengan Yordania. Nah, ketika kota itu dihancurkan, diangkat, kemudian dibalik, itu karena dia terletak di dataran rendah gitu ya, itu sungai mengalir bisa dibayangin deh kalau misalnya sebuah kota diangkat dibanting ke tanah itu kan tanahnya jadi kayak tertekan ke bawah gitu kayak jadi kayak kalau bayangin kalau bom jatuh ke tanah itu kan kayak jadi lubang gitu ya. Ini sebuah kota gitu loh dijatuhin ke tanah. Nah, wajar kalau jadi lubang besar gitu. Nah, lubang ini diisi oleh Sungai Yordan yang mengalir di dekatnya. Tapi eh, apa si laut mati ini kemungkinan tidak terpengaruhi oleh si Sungai Yordannya sendiri karena Laut Mati ini ternyata jadi tempat yang tidak bisa dihuni ya. Kemungkinan sih bisa jadi terisi oleh hujan selama bertahun-tahun gitu ya, atau mungkin dari aliran Sungai Yordannya sedikit gitu ya, atau entah bagaimana, saya belum kaji secara dalam. Yang jelas sih, ketika kota itu dihantamkan ke tanah, itu akan terjadi lubang besar ya, secara logikanya gitu, dan itu bisa diisi air, entah itu air hujan atau gimana. Tapi dengan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ini di tengah daratan, laut itu jadi asin gitu loh si airnya tuh danau itu mana ada danau danau asin ya di tengah daratan ada danau yang rasanya asin kecuali terhubung dengan laut kayak laut Kaspia itu kan sebetulnya di tengah daratan juga tapi dia terhubung dengan laut ya. Atau Laut Hitam yang sekarang lagi ribut tuh Ukraina dengan Rusia kita tahu itu di tengah daratan luas juga kayak laut tapi dia terhubung dengan laut gitu dengan laut tengah. Nah ini tidak terhubungan dengan laut tapi rasanya asin. Ya kira-kira kayak gitu deh logika sederhana. Saya cuma bisa jawab sampai situ nih Ayah kalau soal geografi. Oke, lanjut ke chat dulu nih Kakak dari Bunda Erna nih. Gimana dengan orang yang ngaku ngerasa jiwanya perempuan tapi fisiknya laki-laki seperti ya beberapa public figure lah di kita ya. Ini secara kejiwaan apakah ada? Kemudian bagaimana cara Islam mengatasinya Kak Eka? Ya ini sekilas aja ya, sekilas aja. Jadi fitrah kalau kita bicara fitrah kan Islam bicara fitrah. Tidak ada Allah itu menciptakan jenis kelamin ketiga itu udah pasti. Karena kan tadi saya sampaikan ya kita udah tadi main gamenya. Segala sesuatu di dunia ini berpasangan. Tidak mungkin ada yang tidak ada pasangannya. Jadi nyempil sendiri gitu nggak ada pasangannya. Kalau dia laki-laki tapi senangnya perempuan gitu ya. Kalau dia laki-laki senangnya laki-laki pasangan siapa? Nggak ada gitu kan. Kalau laki-laki pasangan perempuan dan sebaliknya. Jadi secara fitrah tidak ada Allah menciptakan eh, jenis kelamin ketiga gitu. Nah itu satu yang harus diingat. Seperti
halnya ya Allah tidak kalau misalnya terjadi banjir gitu ya, yang disalahkan siapa? Ya bukan hujannya, apalagi yang menciptakannya, tetapi manusianya sendiri yang membuat semuanya jadi banjir gitu ya, entah selokan yang mampet, entah tata kotanya yang berantakan, entah kayak gimana, yang itu banjir itu akibat ulah manusia kayak gitu ya kira-kira. Jadi kalau misalnya ada perilaku LGBT ini jangan disalahkan penciptanya yang menciptakan segala sesuatu dengan fitrah. Tiap anak itu dilahirkan fitrah dan hanya orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang membuatnya berubah menjadi pengikut Majusi, Nasrani, Yahudi kayak gitu ya. Semuanya sebetulnya diciptakan dalam keadaan fitrah. Nah, bagaimana cara Islam mengubahnya? Itu ada banyak ya, mungkin ada yang terapi dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya nih yang pertama diubah, tapi ini pasti perlu jalan yang panjang ya. Karena seperti halnya sebuah penyakit, itu jarang yang bisa disembuhkan dalam sekejap langsung sembuh gitu. Walaupun dengan cara yang paling mujarab. Nah, kalau menurut saya yang paling pertama harus diubah adalah yang tadi, apanya tuh? Daya pikirnya, atau pola pikirnya, atau pemikirannya diubah dulu. Jadi beri dulu ke dia ilmu ilmu tentang keadaan yang dialami. Misalnya nih, bayangin kalau semua orang kayak kamu, nanti punah nggak kira-kira kita? Gitu ya, itu satu. Biar dia mikir dulu. Kemudian eh, bayangin apa yang dirasakan oleh orang tua kamu ketika melihat kamu kayak gini, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan bisa jadi biarin aja orang tua aku juga cuekin aku dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa sedikit-sedikit dikasih tahu, bayangin gitu ya. Kalau Allah itu tidak suka kamu kayak gini gitu ya. Kasih tahu kisah Nabi Lut, diingatkan lagi, didalamin lagi. Kalau dia bilang aku udah tahu kisah Nabi Lut, ya coba didalami, kasih hikmahnya kayak gimana. Nah, ketika ilmu itu sudah mulai masuk sedikit demi sedikit, pelan-pelan, 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 lama-lama tindakan dan perasaannya akan berubah mengikuti pikirannya kayak gitu. Itu tapi jangka panjang ya. Bisa jadi juga ada ya semacam terapi dan sebagainya lah kalau mau cara yang cepat. Tapi kalau saya sih lebih memilih pelan tapi pasti, yaitu dengan cara ngajak dia bicara, ubah dikit-dikit, tambahkan ilmunya, ubah sedikit demi sedikit, sedikit pola pikirnya sehingga lama-lama tindakan dan perasaannya ikut berubah sesuai dengan pola pikir yang kita tanamkan, berikan kepada mereka. Dan itulah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pertama-tama. Nabi Muhammad itu tidak tidak berdakwah dengan nangis-nangis sehingga orang terharu. Setelah nangis-nangis terus gimana? Lupa lagi ya kan? Itu yang dilakukan oleh para motivator ya. Sampai orang tuh nangis segala macam, tapi ketika pulang, ketika nangisnya udah hilang, perasaannya udah hilang, apa sih yang aku dapat? Kenapa? Karena yang diberikan bukan daya berpikir, tapi motivasi perasaan gitu ya. Yang harus diubah adalah pemikirannya dulu. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mengubah pola pikir para sahabatnya. Kenapa kalian menyembah berhala? Padahal ada yang menciptakan kita gitu ya. Berhala itu bisa ngasih makan enggak? Enggak. Mengabulkan doa enggak. Dan seterusnya kayak gitu dikasih pola pikirnya sehingga selama bertahun-tahun sehingga akhirnya tumbuh menjadi peradaban yang luar biasa yang ketika Rasulullah SAW masih hidup aja sudah mampu menggetarkan Persia dan Romawi yang saat itu kekaisaran yang sangat besar gitu ya. Semua bermula dari mana? Dari pola pikir. Nah, kayak gitu. Oke, kakak masih lanjut boleh. Ya, mangga Ini udah kalau saya sih. banyak sih, banyak yang masih bertanya kakak. Tapi karena waktunya juga nih kita boleh satu atau dua lagi ya kakak. Boleh, boleh. Ada ini mau kayaknya masih mirip-mirip sebetulnya, cuman kalau bisa disatuin kayaknya bisa deh. Sebentar kita ini dulu. Silakan, Kak. Dari Bunda Fatih dan Bunda Rata kayaknya beririsan nih. Bagaimana kita ngajarin seksual kepada anak sesuai gender akan sebab akibat yang akan didapatkan apabila ia melakukannya. Kemudian bagaimana caranya untuk mengajarkan godul basor yang sudah terlambat katanya. Kalau misalkan ada Ya. orang ganteng di TV, kasih nih kak lihat ganteng banget katanya. Ini bundanya ini. Iya, ya, Oke, ya.
Nah, Satu lagi ya, cari yang agak beririsan deh. Itu dulu aja Kak. ya, ya. Buat Oke deh. password berarti ya ada hubungannya sama ngajarin anak sesuai gender ya Kak ya. Oh iya. Nah, Boleh. dan Bunda, kalau dalam mendidik jangan ada kata terlambat. Kenapa saya berani bilang kayak gitu? Pertama kita lihat contoh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdakwah, itu para sahabatnya itu banyak yang usianya udah 50 tahun, ada yang 40 tahun gitu kan, masih pada minum, mabok, membunuh, mencuri dan sebagainya, menyiksa budak dan sebagainya. Tetapi kok bisa berubah? Ya kan? Wah, padahal umurnya udah tua. Dari yang tadinya ya katakanlah jahiliyah banget kan, kalau udah jahiliyah bisa dibayangin deh ya dan muda kalau ketemu waktu itu kan perempuan rendah banget nilainya. Jadi kayak barang kayak piala bergilir gitu loh, dari ayah bisa ke anak, dari kakaknya bisa ke adiknya, kalau milik kakaknya bisa dipakai sama ya itu kan bener-bener kacau gitu ya. Tapi kok bisa akhirnya menjadi generasi terbaik yang jangankan gadul basor lah ya, disuruh berjihad aja udah sampai sanggup kayak gitu. Nah, berarti tidak ada kata terlambat dalam mendidik, cuma tinggal bagaimana caranya dan seberapa besar tekad kita untuk melakukan pendidikan. Kalau sudah tanda kutip terlambat ya, kalau udah tanda kutip terlambat, kita tinggal imbangin dengan tekad yang sebesar-besarnya untuk membalikan keadaan kayak gitu. Jadi tidak ada kata terlambat dan tergantung tekad kita. Kemudian dilakukan dengan cara yang baik. Misalnya sudah mulai deh bicara tentang gimana pendapat kamu. Misalnya kalau anak udah mulai agak-agak balik, udah mulai agak-agak remaja, gimana pendapat kamu tentang lawan jenis? Mungkin di sekolah ada yang kamu senengin nggak dan sebagainya. Kenapa? Bla bla bla. Nah dari situ ketika anak mulai bicara, udah mulai terbuka, baru kita arahin. Sebenarnya ya Kak, dalam Islam itu gini gitu ya. Kalau misalnya kita tadi ayo sini Kak ada yang ganteng banget gitu ya. Ya sebetulnya wajar aja dan emang bener kalau yang dibilang kita bilang ganteng ya emang bener-bener ganteng. Tapi setelah itu mungkin harusnya kita koreksi. Kak, Mama kemarin kelupaan tuh ngajak Kakak ngeliat yang ganteng-ganteng. Padahal Mama baru tahu ternyata kita harusnya menundukkan pandangan supaya tidak tergoda oleh setan ya kan. Sebetulnya Ayah dan Bunda setan itu tidak bisa melakukan apa-apa kepada kita kecuali menggoda, membisiki, ya sesuatu yang sifatnya masuk ke dalam hati dan darah kita lah kira-kira. Setan itu tidak bisa memaksa kita secara fisik. Kalau kamu nggak ikut saya, kamu akan saya siksa. Nggak bisa kayak gitu. Dia cuma ngebisikin, apa merayu kayak gitu ya. Jadi sebetulnya eh, tidak ada alasan bagi kita untuk kalah sama setan karena kita kan cuma dirayu dalam hati doang. Nah, dimulai dari berpikir bahwa hatinya harus berubah nih kalau gitu. Berarti Kak, mulai sekarang kalau ada yang ganteng gimana caranya nundukin pandangan? Kok bisa kayak gitu, Bunda? Ceritain kisah Nabi Yusuf gitu ya. Kalau mau tahu kisah Nabi Yusuf diceritain pada anak-anak, kita punya materinya. Saya sama Kak Harlan cerita tentang Nabi Yusuf kayak gitu gimana caranya beliau. Kita ceritain tuh kepada anak Nabi Yusuf itu saking gantengnya kalau perempuan ngeliat wajahnya dia itu kayak kesetrum gitu. Zzzz, gitu ya. Langsung kerasa gitu. Dan bagaimana cara Nabi Yusuf menundukkan pandangan? Nabi Yusuf itu menundukkan pandangan bukan saja menundukkan pandangan tidak melihat perempuan yang bukan mahramnya, tetapi juga menutupi wajahnya. Wah, itu saking menundukin pandangannya Nabi Yusuf itu supaya tidak dilihat oleh yang bukan mahram. Karena kalau perempuan melihat dia langsung kesetrum. Bayangin kalau kita punya wajah seperti Nabi Yusuf itu pasti diumbar-umbar ya kan, apalagi zaman medsos kayak gini. Tapi Nabi Yusuf itu malah menutupi wajahnya supaya tidak terlihat. Itu cara Nabi Yusuf melakukan gadul basor, bukan cuma menundukkan pandangan tapi menutupi wajahnya. Itu benar-benar kisah-kisah luar biasa yang kita bisa ceritakan kepada anak-anak. Jadi dengan menceritakan kisah kayak Nabi Yusuf dan sebagainya itu berarti mengubah pola pikirnya dia juga kayak gitu ya. Nanti lama-lama dia terinspirasi, oh ya aku pengen seperti Nabi Yusuf juga dan seterusnya gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu deh. Kalau untuk lebih detailnya harus dijabarin juga dengan materi yang lebih asik gitu ya, Karlan. Nah, betul Kak. Nih, supaya anak-anak pola pikirnya mulai Islami Kak dan Nah, kebetulan pas liburan juga nih. Ayah Bunda silakan ikut kelasnya Kak Eka, kelas kisah sebelum tidur nanti pas liburan anak-anak sekolah ya. Boleh nanti kalau misalkan minat, japri aja ke Arlan nanti di chat Karlan kirim nomornya ya. Jadi kelas kisah sebelum tidur edisi liburan ini adalah kelas 12 kisah ya Kak, kisah para sahabat insya Allah tentunya
biar anak-anak mendapat afirmasi positif, yaitu tadi kayak keteladanan, karakter, keberanian. Arlan, nanti Ya, nanti hari Sabtu mau ke pantai. aduh Masya mau ke Allah. pantai. Ya nanti sambil itu ya, sambil belajar ya. Ayah Bunda, terima kasih sudah menyimak. Sayang sekali untuk yang belum terjawab sama Kak Eka, boleh kirimkan pertanyaan ulang di IG-nya Kak Eka, boleh. Di Facebook-nya boleh ya, di Kak Eka Wardana Parenting boleh, di Kak Eka Eka_Eka_Wardana boleh, silahkan ya. Nanti kita akan adakan sesi khusus deh buat menjawab pertanyaan-pertanyaan karena ya sayang sekali waktunya Betul, terbatas ya betul. Kak Eka ya. Iya, betul, betul. Oke. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di kelas Parenting Nabawiyah dengan tema-tema yang lain. Masih ada 8 tema. Ayah Bunda kalau pengen informasi yang lebih lengkap tentang Parenting Nabawiyah, boleh nanti japri juga Kak Harlan. Nanti Kak Harlan chat nomornya di chat ya, nomor WA-nya di chat. Kita tutup dulu. Oh ya, titip ini tadi ada yang mau promosi nih. Selain kelas kisah sebelum tidur, ada juga buku komik Palestina nih, paket Palestina, kompal ya, 1 set itu 3 buku. Insya Allah masih harga promo. Untuk harga boleh japri lagi ke Harlan. Ada juga buku Kinus, kisah Nabi Yunus. Nah ini produk-produk KK ini adalah salah satu cara atau solusi buat ayah bunda gitu ya. Bagaimana ya yang kayak tadi poin nomor 2, bagaimana anak-anak mulai berpikir Islami sejak dini ya, betul Kak Eka ya. Jadi mulai Iya, ditanamkan karakternya sejak dini supaya lebih kuat lah, supaya lebih kuat karakternya, supaya lebih mulia adabnya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar itu ayah bunda Ananda atau anak-anak atau adik-adik bisa terlindungi dari paparan seksualitas yang menyimpang. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih Ayah Bunda telah menyimak dari awal sampai akhir, luar biasa semangat belajarnya di sela-sela itu ya menyiapkan ujian anak-anak mungkin sambil ngajar juga sambil ngajarin anak-anak. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma subhanallah. bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.